Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah CPU cooler kelas budget, yaitu adalah Cooler Master T20. Ya, harga dari CPU cooler ini tidak sampai Rp200.000. Dan CPU cooler ini bakal kita giveaway-kan untuk kalian para subscribernya channel 11 Hardware yang beruntung. Caranya seperti apa, mekanismenya seperti apa, kalian bisa lihat di akhir video. Namun sebelumnya, kalian tonton dulu ulasan dari kami, dan jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Sebagian dari kalian mungkin ada yang belum tahu, kalau Cooler Master juga ngeluarin CPU cooler kelas budget yang harganya di bawah Rp200.000. Bahkan ada seri CPU cooler yang harganya hanya Rp60.000 saja. Cooler Master T20 dibanderol dengan harga di kisaran Rp180.000 sampai dengan Rp195.000. Cooler Master T20 hadir bersama kakaknya, yaitu Cooler Master T200, yang kipas pendinginnya lebih besar. Namun sayang, seri T200 ini tidak rilis resmi di Indonesia. Di paket penjualannya terdapat panduan manual dan kartu garansi, lalu terdapat CPU coolernya itu sendiri, dan di bagian paling bawah kita akan menemukan seperangkat bracket dan pasta bawaan. Secara compatibility, Cooler Master T20 ini support di hampir semua soket. Support soket AMD AM2 sampai dengan AM4, support juga soket LGA 1200 yang terbaru, dan cooler ini juga bisa dipasang di soket jadul Intel LGA 775. Lalu untuk fan speed-nya bisa mencapai 2000 RPM dengan noise di sekitar 35 desibel. Secara dimensi, Cooler Master T20 juga termasuk mini dan compact. Tingginya hanya di sekitar 11,7 cm saja. Untuk kipasnya ini punya ukuran di 95,5 mm. Kipasnya bisa kita lepas dan bisa kita pasang di kedua sisinya. Pada kipasnya ini tidak terdapat nyala RGB ataupun nyala LED biasa. Kemudian pada heatsinknya ini terlihat cukup solid dan rapi. Lalu di bagian kontaknya terdapat dua buah heat pipe yang melakukan kontak langsung dengan CPU-nya. Oke, teman-teman, langsung aja kita pasang CPU cooler ini. Di sini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 3200G. Untuk pemasangan di mobo AMD, kita tidak perlu memasang bracket atau dudukan apapun. Kita tinggal pasang saja di dudukan bawaan mobo dengan menggunakan skema pengait. Untuk memasangnya, sebaiknya buka kipasnya terlebih dahulu. Kaitkan terlebih dahulu sisi pengait yang tumpul ini. Lalu kita tinggal tekan pengait di sisi satunya. Ketika menekan pengait ini memang agak terasa keras. Tapi buat kalian yang pakai prosesor AMD dari zaman dulu, harusnya udah terbiasa dan familiar dengan model pengait yang begini. Selanjutnya kita tinggal pasang kembali kipasnya dan colokin kabel kipasnya ke motherboard. Dan ini adalah penampakan coolernya ketika sudah terpasang. Kalau kita lihat sekilas dari gambarnya, memang secara desain Cooler Master T20 ini agak kurang kekinian. Tapi pas udah dipasang di PC, CPU cooler ini tuh jadi terlihat lebih ganteng. Kipasnya yang punya warna hitam metalik ini dapat memantulkan nyala RGB dari komponen lain, seperti RAM ataupun kipas casing. Sekarang kita akan uji bagaimana performa dari Cooler Master T20 ini. Di sini kita menggunakan prosesor Ryzen 3 3200G dan casing Cooler Master Q500L. Kami menyediakan dua kipas pembanding, yaitu cooler bawaan AMD Red Stealth, dan Cooler Master Hyper 212 Black Edition RGB. Ketiga CPU cooler ini akan kita uji di sistem yang sama dan di suhu ruangan yang sama, yaitu di 27 derajat Celcius. Di pengujian pertama, kita akan stress test Ryzen 3 3200G menggunakan software Prime 95 Smart FFT instruksi FX aktif selama 10 menit. Di sini kita men-setting clock Ryzen 3 3200G-nya di kondisi base clock-nya, yaitu di 3,6 GHz dengan V-core di 1,3 volt. Dan hasilnya, suhu maksimum yang diperoleh mencapai 84 derajat Celcius, atau lebih dingin sekitar 6 derajat Celcius dari cooler bawaan AMD. Selanjutnya di pengujian kedua, kita akan OC si Ryzen 3 3200G-nya ke 3,9 GHz all-core dengan V-core di 1,35 volt. Dan hasilnya, suhu maksimum yang diperoleh mencapai 93,8 derajat Celcius, atau lebih dingin sekitar 7 derajat Celcius dari AMD Red Stealth yang suhunya mencapai 101,8 derajat Celcius. Oh ya, ini adalah pengujian stress test. Kondisi seperti ini adalah kondisi worst case scenario yang jarang terjadi di penggunaan sehari-hari. So, kita bakal uji lagi di pengujian yang sering kita jalankan sehari-hari. Di pengujian ketiga, saya mengujinya pada saat encoding video dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro 2019. Proses encoding video ini berlangsung sekitar 11 menit. Dan hasilnya, suhu maksimal yang dapat diperoleh pada saat encoding jauh lebih rendah daripada pada saat stress test. Di sini kita mendapatkan suhu maksimal di 69,1 derajat Celcius, atau 5 derajat Celcius lebih rendah dari AMD Red Stealth.
Oke, teman-teman, itulah pengujian kita mengenai Cooler Master T20 ini. Kesimpulannya, CPU cooler ini punya performa yang sedikit lebih baik daripada AMD Red Stealth, yang merupakan stok cooler bawaan AMD. Buat teman-teman yang udah pakai stok cooler AMD Red Stealth, mungkin agak kurang worth it untuk upgrade karena performanya tidak berbeda jauh. Cooler Master T20 ini saya rasa akan cocok buat teman-teman yang beli prosesor bekas yang kondisinya batangan atau unit only. CPU cooler ini punya bentuk yang cukup mini, pemasangannya cukup mudah, dan harganya pun udah cukup terjangkau. Dan sekarang kita akan kasih tahu bagaimana mekanisme giveaway-nya. Hadiah giveaway sendiri ada 3 buah. Hadiah ketiga adalah Cooler Master T20 yang ada di video ini. Hadiah kedua adalah Cooler Master T200. Dan hadiah utamanya adalah sebuah notebook cooler, yaitu Cooler Master SF17 yang harganya di kisaran Rp800.000. Ketiga hadiah ini akan diundi dan akan diumumkan pada tanggal 10 Juni 2020. Caranya gampang banget. Pertama, kalian subscribe channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Kedua, kalian follow Instagram Cooler Master Indonesia. Ketiga, kalian komen di video ini akun Instagram kalian. Satu orang hanya boleh 1 kali post komen aja. Dan syarat yang keempat adalah kalian subscribe channelnya Murdoch Cruz dan Digital Essence. Kenapa mesti subscribe channel mereka? Karena menurut saya konten yang mereka sajikan itu bagus dan edukatif. So, saya rekomendasiin banget buat subscribe channelnya Murdoch Cruz dan Digital Essence. Oke, teman-teman, demikian video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.